Baik teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kompos. Jadi arti kompos adalah salah satu pupuk alami yang terbuat dari bahan-bahan alami yang sudah mengalami proses pelapukan antara interaksi dan mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang sudah bekerja di dalamnya. Arti dari pupuk itu adalah untuk menambah kesuburan tanah dan serta memberikan pertumbuhan akar tanaman yang sehat. Fungsi pada pupuk kompos ini adalah menjaga kepadatan tanah yang ideal serta memberikan struktur yang baik bagi akar tanaman. Manfaat pupuk kompos adalah: 1. Meningkatkan kualitas tanah. 2. Meningkatkan pertumbuhan tanaman. 3. Menjaga tanaman dari penyakit gulma atau hama. 4. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang terakhir, memperkuat akar tanaman. Tujuan pada kompos adalah mengembalikan bahan-bahan organik pada tanah serta menambah kesuburan tanah dan tanaman. Dan ada juga teman-teman yang bertanya, bagaimana sih ciri-ciri kompos yang sudah jadi? Baik, saya akan menjelaskan bahwa ciri-ciri kompos yang sudah jadi itu begini. Yang pertama, memiliki warna coklat atau kehitaman seperti begini. Ini masih coklat, jadi masih belum bisa jadi. Sekitar 1 bulan atau lebih untuk menjadikannya sebagai kompos yang sudah unggul atau matang. Kedua, mengeluarkan bau tanah atau bau humas hutan. Yang ketiga, jika dipegang atau dikepal, gumpalan kompos atau mengupal. Contohnya seperti begini. Jika dipegang, mengupal. Yang terakhir, gumpalan kompos jika dipegang atau ditekan akan mudah hancur seperti begini. Ini masih lama prosesnya. Ya, ini masih tidak mudah hancur. Jadi pemberian pupuk kompos pada tanaman yaitu sebelum penanaman bibit atau pada saat pengolahan tanah. Cara pemberiannya gampang. Cukup menaburkan pupuk kompos yang sudah jadi pada lubang atau polybed dengan setebal 5 cm sampai 10 cm. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kompos. Saya sapa kita semua. Yahoo. Pinggang-pinggang komposnya. Kenalkan, nama saya Petrus Otonius Sulu. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Ulunoyo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pupuk MKP organik. Pupuk MKP organik ini adalah pupuk penyubur tanaman yang mengandung unsur hara tinggi, yaitu 52% kandungan fosfat dan 34% kandungan kalium. Kandungan fosfat dalam pupuk ini adalah untuk merangsang pembungaan, sedangkan kandungan kalium dapat memperkuat tanaman dan merangsang buah. Bahan-bahan dari pupuk MKP ini yaitu 1. Kentang, 2. Garam kasar, 3. Serasa dedaunan yang sudah mengalami pelapukan secara alami, 4. Pisang yang hampir busuk atau tidak bisa dikonsumsi lagi, 5. M4, 6. Gula merah, 7. Air kelapa, 8. Bonggol pisang. Ada juga manfaat dari pupuk MKP ini, yaitu untuk merangsang pembentukan buah sekaligus menghindari terjadinya kerontokan pada bunga. Cara pemakaiannya yaitu larutkan MKP dengan takaran 2-4 sendok atau per tangki semprot, atau 0,5 kg sampai dengan 1 kg dalam 200 liter air. Pupuk MKP ini digunakan pada tanaman pada saat tanaman mulai muncul pentil bunga atau pada masa pembungaan. Biasanya saat tanaman berusia 42 hari setelah masa tanam.
Pemupukannya bisa dilakukan seminggu sekali hingga totalnya 7 hingga 9 kali hingga masa panen. Pupuk MKP ini digunakan pada tanaman apa saja? Contohnya pada tanaman kancang-kancangan, tanaman sayur-sayuran, tanaman buah, dan tanaman lainnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, sahabat tani, kembali lagi dengan kami yang PKL di Paroki Trinitas Sukabunasi. Dan perkenalkan, nama saya Firman Culaya dari SMK Negeri 1 Rumah Tua. Baik, sahabat tani, hari ini saya akan menjelaskan tentang dolamit. Jadi, sahabat tani, ini dolamitnya agak putih kecoklatan. Mungkin sahabat tani bertanya-tanya, kapur dolamit itu apa? Jadi sahabat tani, kapur dolamit itu adalah bahan yang terbuat dari batuan gunung dan kulit kerang yang keras dan yang dihaluskan tanpa proses pemanasan. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi mungkin sahabat tani bertanya-tanya apa manfaat dan fungsinya. Manfaat dari kapur dolamit ini satu, menurut referensinya, yaitu satu, meningkatkan pH tanah dan menetralkan keasamannya. Dua, memperbanyakkan unsur hara di dalam tanah, karena di dalam dolamit ini bisa juga pergantian dari pupuk NPK dan urea. Dan yang ketiga, menetralisasikan tanah dari senyawa-senyawa tertentu dan menimbulkan masalah bagi tanaman kita. Empat, dapat memicu pertumbuhan perkembangan tanaman kita. Dan kelima, dapat menyembuhkan penyakit dari hama, penyakit yang menyerang tanaman kita. Ikut mempercepat warna tanaman kita menjadi hijau. Jadi mungkin itu saja dulu manfaatnya. Mungkin sahabat tani bertanya bagaimana cara menggunakannya. Jadi sahabat tani, cara menggunakan kapur dolamit ini ada dua macam. Ada penaburan dan ada penaburan dicampur dengan tanah. Jadi pertama-tama sahabat tani, cara penaburan. Jadi cara penaburan ini hanya dilakukan pada tanaman yang akarnya besar. Contohnya seperti pisang. Cara menaburkannya, ambil segenggam kapur dolamit, kita tuangkan di dalam lubang yang sudah dibuat. Setelah itu kita kasih juga yang namanya yang kedua tadi, cara penaburan dengan dicampur tanah. Mengapa saya bilang penaburan dicampur dengan tanah? Karena ini hanya dikhususkan untuk tanaman cabai dan tanaman lainnya. Artinya yang tanamannya akarnya kecil. Jadi sahabat tani, ini kita campurkan agar teraduk rata. Baik, sudah selesai sahabat tani. Mungkin sahabat tani bertanya, apakah selesai dikasih kapur dolamit, apakah langsung ditanam? Kalau sudah selesai kita kasih kapur dolamit, tidak langsung ditanam. Jadi kita tunggu waktu 1 sampai 2 minggu baru proses penanamannya. Baik, mungkin itu cara menggunakannya. Dan setelah itu sahabat tani, di lain cara kegunaannya dan manfaatnya, di samping itu kapur dolamit ini juga bisa bermanfaat untuk membunuh hama penyakit di dalam tanah karena yang mendekati sumber perairan bagi tanaman. Jadi sahabat tani, mungkin itu saja tentang penjelasan dari kapur dolamit ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat tani. Terima kasih ya Om. Pada saat kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara pemupukan pada jenis tanaman. Nama saya adalah Yusta Amistine Giawa, asal sekolah SMK Negeri 1 Ulonoyo. Saya akan menjelaskan cara pemupukan pada jenis tanaman. Baik, saya akan mempraktekkan atau menjelaskan ada dua cara memupukkan yang sebenarnya.
dilakukan dengan ditabur dan disemprot. Jika kita melakukan yang namanya penaburan pada jenis tanaman, melarikan tanaman. Atau kita bisa mempraktekkan sekarang jika kita akan menaburkan pupuk pada jenis tanaman, sepertinya begini. Jika kita akan menggunakan yang namanya pupuk secara cair atau disemprot, sepertinya begini. Disemprot di dalam daun dan di punggung daun. Dengan cara menabur dengan secara merata pada tanah-tanah sekitar pertanaman atau waktu pembajakan atau pengaruan sekitar. Ada 3 jenis cara memupukkan pada jenis tanaman yang sering kita lakukan, yaitu pemupukan secara kita memupuk jenis tanaman secara segitiga, sepertinya begini. Baik, sahabat tani mungkin bertanya bagaimana cara memupukkan secara melingkar. Pemupukannya ini adalah diletakkan pada tanah secara melingkar. Baik, sahabat tani, pemupukan secara memanjang atau meneburkan adalah terkhusus pada tanaman padi. Untuk sahabat tani, jika kita akan memupuk jenis tanaman sesudah berumur 30-50 hari setelah tanam, maka kita akan bisa menggunakan yang namanya pupuk urea dan pupuk lainnya. Pemupukan ini berfungsi untuk meningkatkan kondisi tanah, meningkatkan juga kesuburan tanah, dan memberikan nutrisi atau gizi pada tanah, dan meningkatkan kualitas atau kuantitas pada tanaman. Baik, itu saja penjelasan menurut pribadi saya untuk cara memupuk jenis tanaman ini. Jika ada kesalahan atau kesilapan mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat bagi sahabat tani. Baik, terima kasih.